Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencukupkan nikmat untuk setiap makhluk-makhluknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba menghitung dan menjumlah nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang diridainya. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Maha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempersilih gantikan siang dan malam agar supaya diambil pelajaran dan renungan. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalik la'ibratan liulil absar. Allah yang mempersilih gantikan siang dan malam, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempersilih gantikan siang dan malam. Sesungguhnya pada hal tersebut ada pelajaran bagi mereka yang punya mata hati. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mensyariatkan puasa Ramadan kepada setiap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian semuanya bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang sama-sama berbahagia, di hari yang penuh berkah ini
marilah kita memanjatkan pujian yang tertinggi serta pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai wujud kesyukuran atas banyaknya nikmat, atas banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah menyampaikan kepada kita semuanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada diri kalian, maka sungguh itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua selaku umat Islam untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, untuk bagaimana kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Allah mengatakan washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kalian semuanya kepadaku, kata Allah. Syukuri nikmatku, kata Allah, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat tersebut. Di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kemenangan dan hari besar umat Islam, yakni Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebuah kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terpancar kegembiraan tersebut di setiap wajah kaum muslimin. Berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, karib kerabat, sambil menggunakan pakaian terbaik adalah sebuah ritual yang selalu berjalan di tengah kaum muslimin saat mereka berhari raya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala pernah menyatakan di dalam sebuah kitab beliau, Idharus surur wal farah fil a'yad sya'iratun min sya'airiddin, bahwa menampakkan kegembiraan, menampakkan kesenangan pada saat berhari raya merupakan syiar dari syiar agama Islam. Begitu meriahnya hari ini hingga suara takbir, suara tahmid dan suara tahlil terdengar di berbagai penjuru dunia, di kampung-kampung, di desa-desa, bahkan di setiap sudut perkotaan dikumandangkan gema takbir Allahu Akbar secara serentak, hingga hal tersebut menambah kegembiraan untuk umat Islam saat mereka berhari raya. Jamaah salat Id yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu yang telah menyisakan banyak kenangan dalam benak kita. Ramadan yang baru saja kita lalui telah pergi meninggalkan dan kemudian menyisakan banyak kenangan dalam benak kita. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa bersama-sama. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa bersama-sama. Salat malam ditegakkan secara berjamaah, bahkan berbuka dan makan sahur pun dilakukan secara berjamaah bersama anggota keluarga. Saling berbagi makanan, berbagi hadiah dan bikisan adalah sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Membagikan zakat fitri dan zakat harta selalu saja menjadi penutup amalan di bulan Ramadan. Namun jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, di balik kenangan itu semuanya, adakah di antara kita yang merenung di balik banyaknya kenangan dari bulan Ramadan yang telah berlalu? Adakah di antara kita yang mau merenung tentang banyaknya nikmat yang telah kita habiskan? Hari ini adalah hari untuk merenung sejauh mana ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Hari ini adalah hari untuk merenung sudah berapa kali kita menjumpai bulan Ramadan, dan sudah berapa kali Ramadan tersebut
merubah kehidupan kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi harusnya menjadi harapan setiap kita beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian, bersegera kalian, berpacu kalian, berlomba-lomba kalian untuk meraih ampunan, untuk meraih surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga yang seluruh nikmatnya tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh kedua mata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, a'adtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguh aku telah persiapkan sebuah pahala di surga kelak. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah persiapkan sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan untuk hamba-hambaku yang saleh pada hari kiamat di surga kelak. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh kedua mata, sebuah kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh setiap telinga, sebuah kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Harusnya surga yang begitu indah menjadi acuan bagi kita untuk bagaimana setiap kita beramal hanya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para ayah, wahai para orang tua, sesungguhnya tugas kalian sangatlah banyak. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir dan batin, tapi tugas terberat bagi kalian semuanya, wahai para orang tua, adalah bagaimana kalian mendidik anak-anak kalian, mengarahkan istri-istri kalian, mengarahkan anggota keluarga kalian, agar supaya mereka taat beribadah kepada Allah, agar supaya mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, agar supaya mereka lebih dekat dengan Al-Quran, agar supaya mereka terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduha an-nasu wal hijara, 'alayha malaikatun ghiladun shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang-orang beriman, camkan baik-baik, dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai para orang tua, dengarkan semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai orang-orang beriman, jaga diri-diri kalian dan jaga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Kata Allah, api neraka yang bahan bakarnya bebatuan dan manusia. Pada neraka tersebut ada malaikat yang sangat bengis lagi kejam, yang mana neraka tersebut telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para orang tua, didiklah anak-anak kalian agar supaya mereka belajar agama. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengangkat derajat anak-anak kalian kecuali dengan Al-Quranul Karim. Lihatlah bagaimana ulama terdahulu, mereka dijayangkan oleh Allah, namanya harum hingga hari ini. Walaupun jasad-jasad mereka sudah terkubur ribuan tahun lamanya, namun ternyata nama mereka masih dikenang oleh kaum muslimin. Nama mereka masih tercatat dalam sebuah sejarah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka kecuali disebabkan karena mereka mempelajari Al-Quran, kecuali karena mereka punya perhatian terhadap Al-Quran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat sebagian manusia, mengangkat sebagian kaum derajat mereka dengan Al-Quranul Karim ketika mereka perhatian
ketika mereka mempelajari, ketika mereka mengamalkan, ketika mereka mentadabburi Al-Quran, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketinggian derajat kepada setiap muslim dan muslimah, wa yadh'u bihi akharin. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang merendahkan sebagian manusia disebabkan karena Al-Quran, disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran, disebabkan karena mereka tidak paham tentang isi Al-Quran, disebabkan karena mereka tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, kata Allah, kalau sekiranya Al-Quran tersebut turun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Al-Quran, maka sungguh mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak dalam Al-Quran tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, apakah dalam hati-hati mereka ada gembok yang mengunci hati mereka. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran yang selama ini kita baca di bulan Ramadan, itulah yang akan menyelamatkan, itulah yang akan menemani kita dalam kuburan pada saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa Allah, ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terlalu jauh dari Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Bukan berarti berlalunya Ramadan kemudian Al-Quran tersebut tidak lagi kalian baca, tidak kalian sentuh, apalagi untuk mempelajarinya. Nabi SAW pernah mengeluh kepada Allah, bahkan keluhannya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya umatku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkan Al-Quran, telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Jangan pernah salahkan jikalau umat ini sering dibinasakan oleh Allah, sering ditimpakan musibah oleh Allah. Mungkin barangkali di antara sebabnya karena mereka terlalu jauh dari Al-Quran. Wahai para orang tua, wahai para ayah, wahai para ibu, ajarkan anak-anak anda untuk supaya cinta terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para wanita muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Ketahuilah bahwasanya kalian adalah permata dan perhiasan dunia jikalau kalian punya kesalehan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik hadis dari Nabi kalian, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata', ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia adalah perhiasan, sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan, kata Rasul, adalah wanita yang salihah. Jikalau anda sudah mengetahui bahwasanya wanita salihah, wanita yang baik, wanita yang paham agama adalah wanita, adalah perhiasan dunia, maka jagalah perhiasan tersebut. Jaga keelokan tubuh kalian, jangan tampakkan aurat kalian, tutuplah aurat kalian dengan hijab-hijab kalian. Jikalau anda ingin mendapatkan surga, maka jagalah kehormatan kalian. Sesungguhnya kalian untuk mendapatkan surga sangatlah mudah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, idza sallatil mar'atu khamsaha, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, apabila seorang wanita berpuasa Ramadan,
Dan apabila seorang wanita menjaga kemaluannya, menutup auratnya, dan apabila seorang wanita mentaati suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, dikatakan kepada wanita itu, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Sangat mudah bagi kalian untuk mendapatkan surga, hanya dengan mengerjakan salat 5 waktu, hanya dengan berpuasa Ramadan, hanya dengan menjaga kehormatan, menutup aurat, serta mentaati suami. Dengan itulah kalian akan mendapatkan surga yang dinantikan. Dengan itulah kalian akan mendapatkan kenikmatan di surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Pelajarilah agama Allah, wahai para wanita muslimah, sampai kalian paham bahwasanya dalam beragama tidak boleh seorang menggunakan perasaan. Tidak boleh kemudian para wanita lebih mengedepankan perasaannya dalam menjalankan syariat Allah. Ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menginformasikan kepada kalian dalam khutbatul Id. Nabi memberikan ceramah khusus kepada kalian wahai para wanita. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, 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 fa in ra'aytukunna aktsar hatabi jahannam." Wahai para wanita, nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada setiap perempuan. Bahkan nasihat tersebut ini Nabi sampaikan kepada wanita-wanita sahabat. Sementara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para wanita, banyak sedekahlah kalian, banyak sedekahlah kalian. Sesungguhnya saya pernah dilihatkan pada hari kiamat bahwa ternyata kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak, bahwa ternyata kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Karena yang kalau anda sudah mengetahui wahai para wanita muslimah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Jikalau anda sudah tahu bahwasanya kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak, harusnya begitu. Harusnya anda lebih giat bersedekah, lebih taat beragama, lebih rajin mempelajari agama, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kalian dari api neraka, menyelamatkan kalian dari api neraka, memasukkan kalian ke dalam surganya. Wahai para pemuda, harapan bangsa dan negara, sesungguhnya masa keemasan ada di hadapan kalian. Janganlah telantarkan masa muda kalian. Wahai para pemuda dan pemudi kaum muslimin, jikalau anda menelantarkan masa muda kalian, maka tidak ada kesuksesan di hari esok. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang bagaimana besarnya nikmat masa muda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara pada hari kiamat. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, laki-laki atau perempuan, pejabat atau rakyat, siapapun dia, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika berdiri di hadapan Allah, maka tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an umrihi fima afnah, dari umurnya di mana dia habiskan, wa an syababihi fima ablah, dan dari masa mudanya di mana dia usangkan. Wahai para pemuda, jangan kalian habiskan masa muda kalian dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa, pergaulan bebas, pornografi dan seksual yang lainnya. Gunakan masa muda kalian untuk senantiasa taat beragama, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena sungguh berbahagia ketika ada seorang pemuda yang dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan pada hari kiamat yang mereka akan mendapat naungan
di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan Allah adalah warajulun wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Seorang pemuda, kata Rasul, adalah mereka yang tumbuh di atas ketaatan. Hati-hati jikalau kalian tidak bisa memanfaatkan masa muda kalian. Hati-hati jikalau kalian menghabiskan masa muda kalian dengan berhela-hela, dengan bersantai-santai, jauh dari agama, jauh dari salat, jauh dari ketaatan, jauh dari Al-Quran, tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai masa muda tersebut kalian tidak habiskan pada perkara yang baik, sehingga ketika Allah bertanya kepada kalian tentang bagaimana kalian menghabiskan masa muda, kalian pun tidak akan bisa menjawabnya. Kaum muslimin sidang jemaah salat Id yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang telah berlalu harusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Awal Ramadan seakan-akan baru saja kita menyambutnya, kemudian hari ini kita bersama-sama meninggalkan bulan Ramadan. Harusnya bulan Ramadan mengingatkan kepada kita tentang awal kali kita masuk di alam kubur. Harusnya awal Ramadan mengingatkan kita semuanya tentang awal kali kita dibangkitkan setelah kita dikuburkan. Harusnya awal Ramadan mengingatkan kita awal kali kita berjumpa dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman." Illa sayukallimuhumur Rahman laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Allah. Allah sendiri yang akan mengajak berbicara kepadanya. Allah sendiri yang akan mengaudit dirinya. Allah sendiri yang akan bertanya kepada setiap hamba-hambanya. Tidak itu orang yang mulia, tidak itu orang yang hina, tidak itu orang yang kaya, tidak orang yang miskin, kecuali mereka akan ditanya langsung, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara mereka dengan Allah penterjemah sedikit pun. Harusnya akhir Ramadan yang baru saja kita lalui memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kehidupan dunia juga ada akhirnya. Sebagaimana bulan Ramadan ada akhirnya, maka demikian pula perjalanan hidup kita pasti ada akhirnya. Dan ternyata ujung perjalanan kita di dunia tidak ada lain kecuali alam kubur, tidak ada lain kecuali tanah. Itulah akhir perjalanan kita di dunia ini. Mau sekaya apapun kalian, sehebat apapun kalian, setinggi apapun jabatan kalian, sebanyak apapun aset kalian, sehebat apapun kalian dalam bekerja, maka pastikan, camkan dan dengarkan baik-baik bahwasanya garis finishnya adalah kematian, bahwasanya garis finishnya adalah liang lahat dan alam kubur. Harusnya akhir Ramadan mengingatkan kepada kita semuanya tentang bagaimana akhir perjalanan kita di akhirat kelak, bahwa ternyata akhir perjalanan kita pada hari kiamat kelak hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Kalau bukan surga yang penuh dengan kenikmatan, maka dia adalah neraka yang menyala-nyala. Fariqun fil jannah, fariqun fil jannah, fariqun fil jannah, wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu kelompok masuk ke dalam surga, itulah orang beriman, itulah orang bertakwa, itulah orang saleh, itulah mereka yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, mereka para penghafal Quran, mereka orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Itulah mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok yang lainnya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tinggal kalian pilih apa yang kalian inginkan akhir dari perjalanan akhirat kalian. Jikalau kalian baik, beramal saleh, beribadah kepada Allah, maka kalian sendiri akan mendapatkan pahalanya. Jikalau kalian berbuat jahat, jauh dari agama, tidak paham agama, maka kalian sendiri yang akan menanggung dosanya pada hari kiamat. Man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, kata Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk keluarganya, bukan untuk orang tuanya, bukan untuk sepupunya, bukan untuk kawannya. Man 'amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang baca Quran, barang siapa yang salat malam, barang siapa yang berbakti sama orang tuanya, barang siapa yang berbuat baik, kata Allah, maka pahalanya dia sendiri akan mendapatkannya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang berlaku zalim, maka dia pula akan menanggung dosanya pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hari-hari yang bergulir ini, hari-hari yang terus berjalan dan tidak pernah berhenti, ini akan mengantarkan kita semuanya kepada sebuah kepastian, itulah kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat yang mendalam kepada kita semuanya, agar bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah sampai datangnya malakul maut. Bukan cuma beribadah di bulan Ramadan, bukan cuma salat malam di bulan Ramadan, bukan cuma bersedekah di bulan Ramadan, tapi kebiasaan baik itu, tapi kebiasaan baik tersebut harusnya senantiasa kita kerjakan, apakah di bulan Ramadan ataukah setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah kepada kita hingga kita bisa istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita semuanya penjagaan, menjauhkan kita dari segala macam yang bisa merusak keimanan kita, merusak ketakwaan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari setiap amal salih yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dari salat, dari puasa, dari zakat, dari yang lainnya. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina. Allahumma ij'alna minal maqbulin, Allahumma ij'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal matrudin, wa la taj'alna minal matrudin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih walata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.